memulai ibadah kita mau satukan hati kita untuk menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, bersukacita dalam hadirat Tuhan sore malam hari ini. Amin. Amin Bapak Saudara, boleh kita sambut Tuhan pada sore malam hari ini dengan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bapa yang baik, Yesus yang setia, Allah yang kekal, sungguh dahsyat kemurahan-Mu yang kami nikmati saat sore malam hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada untuk menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami mohon Roh-Mu saat ini melingkupi setiap kami, menyertai setiap kami, memagari setiap kami, sehingga roh kami Tuhan dapat connect, dapat mengalami Engkau saat sore malam hari ini Tuhan. Kami mengundang Roh Allah berdaulat di hati dan pikiran kami di tempat ini Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji Kau Yesus, Allah yang setia. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, dan Kau layak. Terima penyembahan, terima pengagungan dan kemuliaan. Syukur dari hati kami Yesus. Oh ya dalam sini ya dalam kuasa Roh Kudus bekerja, berdaulatlah Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan Kau, ya Allah yang setia, Roh yang setia. Oh ya dalam we worship You Lord, we give You worship. Haleluya. Layak terima pujian, layak terima penghargaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita akan bawa dalam bawa dalam dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari katakan
mau sembah Tuhan. Boleh tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Mulia, mulia, beriana domba. Yes Tuhan. Mulia, mulia, sebab Kau memerintah penuh atas kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan Engkau. Nama yang dahsyat, nama yang memulihkan, nama yang memberi kemenangan, nama yang menghidupkan, nama yang memberi kelepasan, nama yang menjamin keselamatan kami. Umat Tuhan yang menikmati kebaikan Tuhan dan siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dia yang bertahta, Dia yang berdaulat, datang hadir di tempat ini. Amin. Hadir di tempat ini.
biasa yang dikasihi Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Ketika keadaan kita sudah begitu sangat terpuruk, ketika keadaan begitu berantakan, ketika semuanya hancur lebur, ketika semuanya sedang gelap gulita, ketika semuanya sedang hopeless, gak ada harapan, gak ada jalan keluar, rasanya Tuhan terlambat menolong saya, rasanya Tuhan lambat banget melakukan sesuatu. Malam hari ini Tuhan mau bilang buat setiap kita, ini saatnya Tuhan memulihkan kita. Amen. Ini saatnya, dan Tuhan telah melakukan sesuatu yang baru. Adakah Tuhan temukan di tengah-tengah kita saat sore malam hari ini hati yang mencari Tuhan? Sebab begitu mudah Tuhan mengubah keadaan kita. Begitu mudah tangan Tuhan mengubah kemiskinan menjadi kekayaan, sakit menjadi sembuh, kelelahan menjadi kekuatan. Semua masalah kita sangat mudah Tuhan ubahkan. Amen. Tapi yang sangat Tuhan rindukan terlebih dahulu adalah perubahan hati kita. Yes. Sebab ketika hati kita berubah, cinta kita sudah mulai bertumbuh, hati kita mulai mencintai Tuhan, hati kita mau diubahkan Tuhan, kuasanya sanggup mengubahkan, memulihkan setiap keadaan kita. Kemohon biar Tuhan temukan di hati kita saat malam hari ini hati yang mencintai Tuhan. Jangan hanya mencari kesenangan sama Tuhan, tapi mari cari Tuhan saat sore malam hari. Katakan, Tuhan, I need you so much. Kami gak ingin apa-apa saat ini selain ketemu dengan Engkau, Yesus. Amen. Kami tidak menginginkan apapun selain hadirat-Mu, selain Engkau sendiri, Engkau seorang saja, Tuhan. Karena kami tahu Engkau tak pernah gagal mengubah dan menenun hidup kami. Kau tahu cara yang terbaik untuk memulihkan kami. Thank you, Jesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk menopang hidupku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau yang percaya kuasa Tuhan dahsyat, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Sama-sama katakan,
percaya kepada janji. Mungkin beberapa kita hadir saat ini merasa bahwa hidup sepertinya nggak ada harapan. Sepertinya hidup penuh dengan kegelapan, kebingungan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi malam hari ini, saudara, saya ingin saudara dengan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan janji. Katakan itu, saudara. Katakan di hatimu. Saya minta saudara berdoa saat ini. Saudara tidak sekadar datang sedang mengikuti acara kebaktian, tapi saudara sedang datang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ingin melihat hati yang percaya, percaya bahwa janjinya ya dan amin buat setiap orang. Saudara yang mau percaya akan janji Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi. Mulai katakan sesuatu, katakan bahwa saudara percaya. Tuhan lawan setiap kami malam hari ini. Kami minta Tuhan teguhkan setiap iman kami, Tuhan. Bangkitkan hati kami, Tuhan. Untuk kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Ku percaya. Angkat suaramu. Angkat dengan iman. Yes. Kami dari pemenang. Yes. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi saudara, dari hatimu yang paling dalam katakan, ku percaya Kau Tuhan. Yes. Dengarkan suaramu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Sekali lagi saudara, dari hatimu yang paling dalam. Bebaskan hatimu. Serukan. Shalom semua. Boleh lihat kiri kanannya, bilang Tuhan gak pernah lalai tepati janji. Silakan duduk saudara, luar biasa malam hari ini. Ya, saudara, sejak tadi puji-pujian. Nah ini jadi gak usah aneh ya. Setiap hari ada ikut khotbah gitu ya. Nah jadi saudara, puji-pujian tadi yang terakhir itu sebenarnya yang menjadi dasar saya membangun pelayanan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, ya, saya belum cerita banyak tentang saya, ya.
membangun pelayanan ibadah di masa-masa seperti ini nggak mudah sebenarnya. Tapi saya bersyukur banget tadi puji-pujian itu meneguhkan bahwa ada janji Tuhan. Saudara, kalau saudara punya janji Tuhan, saudara akan melihat hidup kita tuh mampu. Kita tuh akan bisa melakukan apa saja bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saya berharap setiap kali saudara datang di tempat ini, saudara benar-benar hanya rindu mengalami Tuhan. Bilang sama-sama, saya mau mengalami Tuhan. Jadi gereja di tempat ini namanya House of Christ, ya. House of Christ, ya, itu bicara tentang rumah Tuhan. Bilang sama-sama, rumah Tuhan. Jadi kalau rumah Tuhan, saudara mungkin tahu ada rumah hantu. Kalau rumah hantu, siapa yang pernah masuk rumah hantu? Di dalamnya banyak hantu, betul? Kalau rumah Tuhan bukan berarti di rumah ini banyak Tuhan, bukan. Tapi di rumah ini, di tempat ini, Tuhan itu akan melawat kita semua. Amin. Tuhan itu akan menjamah kita semua. Saya cuma doa itu saja, saudara. Karena saya percaya kalau setiap kita mengalami yang namanya hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita tuh pasti hidup menjadi berbeda. Amin. Jadi setiap kali datang, saudara harus punya kerinduan di Tuhan. Aku mau mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu artinya apa? Keberadaan Tuhan. Jadi kayak pujian penyembahan itu adalah kayak tadi nanti firman disampaikan juga. Itu sebenarnya Tuhan tuh mau hadir lewat firman. Tuhan mau hadir lewat pujian. Kuncinya saudara tahu nggak? Apa yang membuat kita bisa mengalami hadirat Tuhan? Siapa yang ingin mengalami hadirat Tuhan? Angkat tangan. Ya, saudara, saya dari kecil Kristen, tapi saya nggak tahu hadirat Tuhan. Makanya saya lebih tahu hadirat hantu. Jadi dulu saya tuh lebih ngaco hidupnya gitu ya, dengan keadaan-keadaan apapun. Ya, karena itu lebih terasa. Tapi setelah mengalami namanya hadirat Tuhan, wah, itu sangat dahsyat. Nah, apa kuncinya supaya kita bisa mengalami hadirat Tuhan? Tadi, hati. Bilang sama-sama hati. Hati kita harus haus. Bilang sama-sama haus. Itu sebenarnya. Tuhan tuh datang lihat kita tuh saat ini bukan lihat bajunya, bukan lihat jam tangannya, bukan lihat model rambutnya. Rambut mau kayak apa, budi juga nggak apa-apa tuh. Ya, mau lihat apanya, nggak lihat sepatunya, nggak pada pakai sepatu semua tuh. Nggak lihat apapun. Tahu nggak Tuhan lihat apa? Hati. Makanya kalau kita datang bawa hati, kita terbuka, kita jujur, Tuhan, saya tuh memang perlu Tuhan. Saya tuh memang nggak bisa tanpa Tuhan. Saya tuh sering salah tanpa Tuhan. Saya tuh sering nggak bener, nggak cocok sama yang Tuhan mau. Kita datang mengakui. Itu yang membuat Tuhan itu hadir buat hidup. Amin. Saudara, kalau ada orang datang sama saudara, dia mengakui keberadaannya, ya apapun, kita juga senang dong sama orang yang terbuka, betul gak? Jadi di sini kuncinya terbuka. Amin. Jangan ada yang ditutup-tutupi, karena di mata Tuhan tuh kita tutup-tutupi, Tuhan mah tahu. Dan orang yang terbuka dialah orang yang akan mengalami berkat Tuhan terbiasa. Amin. Jadi saya minta semua kita benar-benar setiap hari punya hati yang seperti ini. Saya percaya House of Christ akan mengalami janji Tuhan, mengalami terobosan. Saudara yang datang di sini, saudara akan lihat terobosan itu bisa terjadi dalam hidup saudara, pernikahan saudara, keuangan saudara, apapun. Ya, nah sebentar kita akan dengan firman. Ya, disampaikan oleh Bang Sefwan, ya, Pak Sefwan, ya, dia adalah salah satu anak rohani saya di sini dan juga pemimpin di sini. Ya, nanti akan share bagaimana juga dulu hidupnya jauh dari Tuhan, tapi sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan dulu dong buat saya. Ya, ya. Tepuk tangan lagi yuk, paling banyak. Sebetulnya tidak usah khotbah lagi ya, saudara sudah mengalami hadirat Tuhan malam hari ini, amin. Tapi saya percaya ketika tadi khotbah, ketika tadi pujian penyembahan, saudara lupa semua ya, lupa utang ya, lupa masalah, betul kan? Lupa bahwa sedang lagi jomblo atau lagi marah ya. Nah itulah makanya Raja Daud bilang, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Amin. Jadi sudah terbukti nyatanya bahwa hadirat Tuhan itulah yang membawa kita tenang. Hadirat
hadirat Tuhan itulah yang membawa kita damai. Hadirat Tuhan itulah adalah jawaban dalam hidup kita. Amin. Bukan uang, bukan pasangan hidup, bukan pacar, melainkan hadirat Tuhan. Amin. Tadi saya lihat di belakang, aduh menyembahnya sangat asik sekali. Betullah genaplah seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Katakan amin, haleluya. Amin. Saya percaya malam hari ini 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Saudara bisa membayangkan sejenak, kalau Pak Jokowi, ya Presiden Republik Indonesia hadir malam hari ini, mungkin kita akan senang banget, betul gak sih? Kita mungkin akan sangat hormat sama dia, kita mungkin akan sangat kagum, bahkan kita akan sangat mungkin ada yang sambil nangis saking harunya ketemu dengan Bapak Presiden. Itu Presiden. Dan hari ini bukan lagi Presiden yang hadir, Raja di atas segala raja hadir di tempat ini. Katakan amin, haleluya. Amin. Seharusnya kita senang, seharusnya kita bergairah, seharusnya kita kagum karena Raja di atas segala raja itu mau hadir di tempat ini bersekutu dengan saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Saya percaya saudara di tempat ini akan banyak diajarkan mengenai rohani dan saya sekilas info saudara bahwa hari-hari ini kita melihat keadaan zaman bukan baik, betul? Keadaan zaman semakin tidak baik. Tapi saya percaya melalui keadaan ini Tuhan akan munculkan banyak anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang. Amin. Amin. Satu kisah, mohon maaf saya dibuka maskernya, susuk juga ternyata ya. Haleluya. Ya, saudara mungkin hari ini mengenal atau pernah nonton film yang sedang populer. Film ini nggak ditayangkan di bioskop, ya. Film ini hanya di Netflix dan lain sebagainya. Tahu filmnya kan? Squid Game. Ya. Coba bayangkan hari ini berapa, itu sangat berapa banyak orang yang menonton itu. Dan saudara tahu, sebetulnya film itu hari ini menggambarkan bagaimana sifat dan karakter kehidupan manusia. Bagaimana orang-orang yang mengikuti game itu, mereka dikejar-kejar hutang, butuh uang untuk makan, kebutuhan hidup. Mereka rela, bahkan mereka rela mungkin jadi budak, bahkan mereka rela mati hanya mungkin karena narik tambang, atau mungkin itu dar mati kayak gitu. Berapa banyak hari ini menjadi sebuah ilustrasi. Banyak hari ini orang-orang rela banting tulang hanya untuk cuan. Makanya cuan dan tien itu beda, C dan T. Halo, amin. Makanya firman Tuhan dengan jelas berkata Tuhan itu menyandingkan hidupnya bukan dengan kepercayaan agama lain, bukan dengan kepercayaan Tuhannya Buddha, Hindu atau Muslim, enggak. Tapi Alkitab berkata Tuhan itu menyandingkan hidupnya dengan yang namanya mamon atau uang. Sembah aku atau mamon. Halo. Seberapa banyak hari ini orang berjerih rela banting tulang cari uang, tidak tahu waktu, uang, yang penting uang. Halo. Nah, saya udah berapa lama saya nonton ini, saya sampai jam 3. Saya terus hampir ada 3-4 kali saya balik-balik ya. Karena saya sangat seru sekali. Ini kenapa ini film seperti ini? Lalu di situ Tuhan menyikapi satu hal. Sebetulnya keadaan manusia hari ini seperti ini. Saudara tahu kisah endingnya? Itu kan kakek itu kan. Kakek itu punya harta yang sangat banyak. Tapi kakek ini dengan hartanya sangat banyak, dia nggak suka cita dengan hartanya. Betul nggak sih? Oleh sebab itu dia menggunakan game yang dulu kecilnya dia mainkan, dia menggunakan agar dia suka cita, agar dia kembali happy. Tapi pada endingnya dia tetap tidak happy. Bahkan yang mendapat juara uangnya dia pun tidak happy. Karena kenapa? Kehilangan teman-temannya. Artinya di sini kita menangkap satu hal. Uang, pasangan hidup, pacar, apapun itu yang bersifat kelihatan, itu hanya sementara. Saudara mungkin hari ini pergi ke Bali, oke, bisa happy. Tapi pulang ke Bali belum tentu Anda happy. Tapi percayalah, ketika setiap hari Anda bersekutu dengan Tuhan, pagi-pagi Anda cari hadirat Tuhan, pagi-pagi Anda berseru kepada Tuhan, saya percaya, apapun masalahmu, apapun problem hidupmu, engkau akan tetap happy. Engkau akan tetap tenang, engkau akan tetap sukacita. Amin. Sebab karena kenapa? Karena ada Yesus. Nah saudara, saya percaya hari ini dunia ini bisa melukiskan apa yang terjadi, tragedi-tragedi apa yang terjadi ke depan. Saudara, kemarin saya lihat di beberapa media sosial bahwa ternyata di beberapa warga Indonesia ternyata sudah ada beberapa orang yang sudah menggunakan chip. Ya, di Amerika ada sekitar 50-60 perusahaan. Mereka sudah meresmikan
karyawannya wajib menggunakan yang namanya chip. Saudara tahu hari ini ada pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan bahwa NPWP dan KTP akan disatukan dan kartu ATM itu akan menggunakan chip. Nanti semuanya akan disatukan. Aduh, ini kayaknya ribut ya, KTP, NPWP, ATM semua di bawah. Nanti disatukan, ada KTP, NPWP semua disatukan satu ini. Aduh, ternyata masih ribut ya. Dan muncullah yang namanya chip. Nah, saya berharap saudara sebagai orang percaya gak hanya sekedar Anda paham tentang Alkitab. Amin. Jangan Anda menjadi mabuk Alkitab. Nanti saya akan khotbah bahwa agama itu adalah racun. Mungkin saudara kaget, wih, agama adalah racun. Ya, agama adalah racun. Yesus tidak pernah berkata, ikutlah agama. Betul? Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Amin. Jadi kalau kita terus aja agama terus, kita akan mabuk agama seperti tetangga sebelah. Semuanya mengajarkan tidak boleh ini tidak boleh. Sekarang kan sedang ramai tuh Tritunggal, Trinitas. Oh, nggak bisa baptisan harus ini. Jadi akhirnya boleh tidak boleh. Gereja itu tidak mengajarkan boleh atau tidak boleh. Amin. Jadi saya rindu saudara itu harus berwawasan, bukan hanya sekedar Alkitab. Tapi pakailah Alkitab ini menafsirkan abad modern 21 ini. Ini kan kita sedang memasuki abad modern ke-21. Kita harus melihat apa yang terjadi di Amerika. Makanya saya setiap hari CNN semuanya ada sekitar 6-7, nanti saudara mungkin kita bisa buat grup. Saudara bisa lihat apa yang terjadi polemik di dunia ini. Saudara tahu nggak bahwa di China atau beberapa negara sekarang sudah ada robot. Jadi khotbah seperti ini itu bisa virtual, kayak seperti ini, ya, ditembak seperti itu, dan wajah saya bisa hadir di sini. Jadi saya nggak perlu ke gereja. Jadi orang itu udah bisa lewat wajah saya. Nah, nanti ke depan seperti itu. Bahkan perusahaan-perusahaan di China nggak mau lagi pakai manusia, ya, karena manusia sedikit dimarahin, tersinggung, keluar. Tapi kan robot nggak kan, ditampar, dipukul pun ya tetap seperti itu. Nah, nanti ke depan seperti itu. Makanya saya rindu ini anak-anak muda. Ayo tingkatkan. Anda menjadi anak muda harus produktif. Anda menjadi anak muda harus yang namanya berkualitas. Karena ke depan ada sebuah persaingan zaman ini. Zaman ini sangat cepat sekali berubah. Betul gak sih? Saudara, istri saya sedang bermain yang namanya koin kripto. Ada beberapa orang di India, dia hanya beberapa hari bisa menjadi miliarder. Ngeri gak tuh? Ya, hanya beli koin berapa? Tok, kemarin teman saya, ada beberapa teman rekan saya, dia hanya beli koin 10 juta, ya, hanya dengan waktu 2 minggu. Kemarin dia sudah profit, bisa narik 100 juta. Sangat cepat sekali. Halo? Makanya betullah apa yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bangsa Eropa itu cari uang itu berbeda dengan bangsa Asia. Bangsa Eropa cari uang itu orangnya diam, tapi asetnya yang berkeliaran. Tapi orang Asia, kitanya ini sibuk, tapi asetnya diam. Anggap ya, saya punya teman, ya, temannya tinggal di Holis. Ya. Saudara tahu, selama 2 tahun ini, ya, dia itu nggak pernah keluar rumah karena takut COVID. Saya heran, ini kerjanya apaan nih orang? Nggak keluar-keluar, anaknya ada 2. Ternyata dia diam, tapi asetnya bergerak. Nah, ini kita harus menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kita harus bisa memiliki wawasan yang tajam. Ini orang-orang dunia yang menciptakan seperti ini. Seharusnya kita sebagai orang percaya, makanya firman Tuhan bilang, ya, ketika engkau menjadi serupa dengan Kristus, ya, maka engkau akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Katakan amin. Nah, ini baru berapa? 3-4 berita yang saya tampilkan, ya. Setiap hari ada 7-8 berita yang saya baca, dan itu menjadi wawasan bagi pribadi saya. Memang itu hanya sekedar knowledge, pengetahuan, tapi saya mengerti, oh, bagaimana dengan zaman ini Alkitab diterapkan. Oh, kayak gini. Itu Tuhan akan memberikan wahyu, Tuhan akan memberikan petunjuk, tek seperti itu. Jadi saya berharap saudara di tempat ini, kita jangan skeptis terhadap yang namanya berita. Kita jangan skeptis terhadap pengetahuan yang ada di luar sana. Ayo cari anak-anak muda, ayo pelajari segala mungkin. Bagaimana dia ini, bagaimana ini, ya. Haleluya, amin. Amin. Sayangnya saudara, bangsa Indonesia ini dijajah 350 tahun oleh Belanda. Makanya budaya budak itu
pasti tertanam sampai sekarang sama kita. Coba perhatikan anak-anak muda atau zaman-zaman kita. Kalau nggak disuruh, dia itu nggak mau melakukan. Tidak ada jiwa inisiatif. Karena kenapa? Budaya itu yang 350 itu dijajah itu sampai sekarang masih turun-temurun. Jadi melakukan sesuatu itu harus disuruh tanpa mau berinisiatif. Berbeda dengan orang-orang budaya di Eropa Barat sana. Sangat berbeda. Nah inilah kultur inilah yang perlu kita perbaiki. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, gak panjang lebar, 15 menit. Tolong yang satu kalau sudah 15 menit angkat tangan. Karena saya percaya saudara, di YouTube, di TikTok semuanya sudah ada khotbah yang bagus. Betul? Haleluya. Saudara sudah ribuan khotbah saudara dengar. Tapi pertanyaannya malam hari ini, sudah berapa khotbah yang sudah saudara dan saya lakukan? Amin. Banyak sekali saudara mau khotbah tentang apa? Tentang keuangan. Tinggal khotbah tentang keuangan. Muncul tuh beberapa hamba Tuhan semuanya. Mau versi apapun. Betul gak sih? Nah, tapi apa yang mau saya bagikan malam hari ini bukannya sekedar khotbah. Tapi apa yang saya bagikan hari ini adalah sebuah pengalaman hidup. Apa yang sudah saya alami dan akan terus saya alami. Ya, saya sudah punya istri 1 dan anak 2, jangan terbalik ya. Istri saya 1, anak saya 2. Istrinya yang mana istrinya? Istri saya tadi yang worship leader, yaitu istri saya, puji Tuhan. Ya, jadi ya inilah ministry, ya pelayanan. Ya saya juga pelayanan juga sama hambanya Pak Niko, sudah lama ya. Beliau adalah orang tua rohani saya sedikit kesaksian. Seminggu lalu papa kami mengingat kepergian papa saya. 9 tahun lalu papa saya sudah meninggal. Ketika papa saya meninggal, secara jujur saya ini kecewa sama Tuhan. Bahkan saya marah sama Tuhan. Tuhan jahat, kenapa papa saya mati? Padahal saudara, papa saya itu mati sekonyong-konyong. Dia pergi ke rumah saudaranya, tidur, lalu ketika tidur gak bangun lagi, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, ternyata stroke, pecah otak, 5 hari di rumah sakit, meninggal. Padahal di situ saya baru cinta mula-mula sama Tuhan. Saya masuk sekolah teologi ya, karena papa saya rindu saya menjadi pendeta. Lalu saya sekolah ke teologi ya. Lalu ketika saya sekolah teologi baru semester 2, papa saya dipanggil Tuhan. Ketika dipanggil Tuhan, saya kecewa sama Tuhan. Padahal saya mau membanggakan papa saya. Singkat cerita, saya di situ ya marah sama Tuhan. Tapi anugerah Tuhan gak lama Tuhan kirimkan seorang bapak. Ya. Beliau bukan hanya secara rohani memperhatikan kami, ya, bahkan pakaian kami pun diperhatikan oleh beliau. Jadi saya percaya apa yang hilang Tuhan akan gantikan berkali lipat. Amin. Mungkin tahun 2021 ini saudara kehilangan orang tua, kehilangan pekerjaan, mungkin Anda kehilangan pacar, mungkin Anda kehilangan banyak hal. Tapi saya percaya saya sudah membuktikan ketika papa saya hilang, justru Tuhan berikan papa, tanda kutip papa rohani, ya, dan itu 2 kali lipat, bahkan berkali lipat yang bisa mengayomi kehidupan saya. Amin, haleluya. Haleluya. Oke. Boleh PowerPoint-nya? Ya, malam hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu perubahan hak, pemulihan segala sesuatu. Saya percaya saudara, sepanjang bulan ini kita sedang belajar tentang pemulihan. Yes, amin. Apa sih itu pemulihan? Kita selalu berbicara pemulihan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12, tolong yang satu bacakan. Yo, boleh klik. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21, boleh dibacakan? Apa katanya? Klik lagi boleh. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amen. Jadi Kristus itu harus tinggal di surga, ya. Lalu dia akan turun kedua kalinya, seperti firman Tuhan sampaikan, untuk menjemput saudara dan saya sebagai mempelai Kristus. Tapi sebelum Kristus itu turun ke dunia ini, Kristus mau adanya sebuah pemulihan. Amin. Kita tahu bahwa ketika langit dan bumi ini diciptakan, semuanya itu baik. Betul nggak sih? Langit, cakrawala, semuanya itu baik. Tapi ketika ini namanya si ular itu, ya, iblis, ya, ketika iblis itu mulai menggoda yang namanya manusia, disitulah mulai terjadi yang namanya kehancuran, kehilangan kemuliaan Tuhan, ya,
Yang tadinya mungkin ini mulus, ya, putih, jadinya kayak gini hancur. Nah, jadi hancur seperti ini, inilah Tuhan mau membalikkan kembali seperti ini kembali. Bisa paham? Nah, itulah yang namanya sebuah pemulihan. Makanya, kenapa dia datang ke dunia ini menjelma sebagai manusia? Dia ingin membuktikan kepada saudara dan saya bahwa aku mengasihi hidupmu, bahwa aku mau mati sama hidupmu, dan aku mau memulihkan hidupmu. Makanya dia rela mati di atas kayu salib. Saya mau katakan sekali lagi, semua agama, tokoh-tokoh agama atau Tuhan yang disembah agama lain, mereka punya Tuhan, amin. Tapi hanya satu pribadi, Yesus yang mati lalu bangkit. Amin. Mungkin malam hari ini engkau gak bisa melihat Yesus, tapi Yesus bisa melihat hidupmu. Beda dengan orang-orang kepercayaan di lain. Mereka bisa melihat wujud Tuhan mereka berupa patung atau apapun, tapi sayangnya Tuhan mereka gak bisa lihat mereka. Makanya firman Tuhan bilang, berbahagialah sekalipun engkau tidak melihat, namun engkau percaya. Artinya saudara dan saya adalah orang-orang berbahagia. Sekalipun engkau tidak melihat Yesus, tapi Yesus melihat engkau. Nah, inilah yang mau dipulihkan oleh Yesus. Makanya definisi pemulihan yang saya catat di sini adalah bagaimana, boleh klik? Ya, definisi pemulihan adalah mengembalikan atau menjadikan suatu keadaan menjadi lebih baik. Nah, ini adalah sebuah definisi pemulihan. Contoh, ya, saya seperti ini baik keadaannya, betul? Nah, kalau saya berdiri seperti ini, ya, jadi saudara-saudara shalom. Jadi pemulihan definisi baik atau tidak baik? Tidak baik. Betul gak sih? Bagaimana untuk baiknya? Saya harus putar balik. Nah, makanya pemulihan itu diperlukan yang namanya sebuah proses. Artinya di sini Tuhan mau mengembalikan sesuatu yang menjadi baik atas hidupmu. Sekali lagi, mungkin ada yang hilang, mungkin ada yang tidak baik, usahamu, keluargamu. Saya mau katakan saudara, mungkin malam-malam hari ini Anda ada keluarga sanak saudara mungkin mau bercerai. Saya mau katakan, jangan bercerai, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaanmu menjadi lebih baik. Amin. Haleluya, amin. Jika malam hari ini kau mungkin ekonomi sedang terpuruk, lalu engkau sedang terpikir-pikir, aduh udahlah aku ke Gunung Kawi aja, gak apa-apalah, aku ditumbalin, yang penting kaya, ya, seperti Squid Game, yang penting mati, gak apa-apalah, yang penting bisa menikmati, bisa ke Bali, jalan-jalan, gak apa-apa, mati juga. Saya mau katakan malam hari ini, sekarang, Tuhan akan pulihkan. Amin. Haleluya, amin. Jadi inilah definisi pemulihan. Yang tadinya tidak baik, kita kan tidak baik kan? Nah, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan kembalikan menjadi baik. Semudah saya membalikkan telapak tangan ini, dan nanti saudara boleh praktekkan. Semudah ini pula Tuhan membalikkan keadaanmu. Semudah saya membalikkan telapak tangan ini, semudah itu pula Tuhan memulihkan hidupmu dan hidupku. Bukankah hanya dengan sebuah kata-kata, jadilah langit, jadilah langit, jadilah cakrawala, jadilah cakrawala. Amin. Malam hari ini bisa nggak teman-teman saudara di sini dikatakan, ya satu, jadilah engkau konglomerat. Jadilah engkau, aku akan kirimkan engkau Hawa, wanita tercantik di kota Bandung. Bisa nggak Tuhan? Ya bisa. Jangankan wanita, jangankan uang, jangankan pekerjaan, langit, bulan, bintang, semuanya ini aja Tuhan sudah ciptakan. Apalagi pasangan hidup, kecil banget, amin. Jadi kalau malam hari ini engkau menangis sama Tuhan, Tuhan, aku jomblo terus, usiaku sudah seperti ini. Aduh, receh banget doamu. Haleluya, amin. Sangat receh seperti itu, amin. Ini, jadi definisi pemulihan Tuhan mau mengembalikan, ya, mengembalikan keadaan kita, dan ada sebuah tujuan. Ketika keadaan saudara dan keadaan saya dibalikkan, ada sebuah yang namanya tujuan. Tujuannya agar dunia bisa melihat Kristus dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Amin. Jadi ketika saudara dibalikkan dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik, tujuannya Tuhan memulihkan hidupmu agar dunia melihat, wow, kenapa ya usaha Bapak ini semuanya di jajaran ini sepi semua? Kenapa usaha misalnya Pak Budi ini terus laris manis? Ada apa ini? Lalu diikutin setiap minggu mobilnya Pak Budi. Oh, ternyata dia ibadah. Didengar mungkin, oh, berdoa. Di situ dia mengerti, oh,
ternyata Pak Budi punya Kristus. Haleluya. Amin. Orang akan melihat, kenapa ya? Ini orang sakit-sakitan terus, tapi tetap sukacita. Dia tetap gembira, dia tetap bergairah. Ada apa dia ya? Sedangkan saya hanya sakit gigi doang, udah merengek-rengek. Dia selidiki, oh ternyata ada Yesus. Jadi tujuan pemulihan itu terjadi agar dunia bisa melihat ada Kristus dalam hidupmu dan hidupku. Itulah sebuah tujuan. Itulah sebuah yang namanya tujuan dari pemulihan. Ketika dunia ini resesi, justru kita diberkati Tuhan. Ketika dunia ini sakit-sakitan, justru kita menjadi sehat. Katakan amin. Amin. Itulah yang namanya tujuan dari sebuah pemulihan. Bukan untuk hidupmu, tapi untuk Yesus. Amin. Nah, kita akan belajar apa yang harus dipulihkan dengan cepat. Ya, klik. Ya, tolong bacakan satu. Kisah Para Rasul 15, 16, 17. Ada di depannya satu. Ya. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Yang reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Nah, Tuhan itu akunya di sini adalah Tuhan. Dia akan membangun kembali yang namanya pondok Daud. Kita tahu Yesus pernah bilang kepada Petrus, di atas batu karang ini akan kubangun gerejaku atau eklesia. Gereja yang sesungguhnya adalah hidup kita. Amin. Jadi ini hanyalah gedung. Haleluya, amin. Ini adalah gedung gereja. Tapi pondok Daud, gereja yang sesungguhnya adalah hidup kita. Makanya kenapa Yesus ini mau memulihkan pondok Daud, padahal pondok, saudara tahu, pondok itu hanya sekedar tenda. Kenapa dia nggak mau memulihkan istana Salomo? Ya kan? Itu kan lebih megah, ya kan? Saudara tahu bahwasanya di dalam pondok Daud ini ada yang namanya sebuah kehidupan, keintiman, hadirat Tuhan, ada yang namanya sebuah penyembahan. Amin. Berbeda dengan yang namanya Salomo, istana Salomo. Di situ megah, tapi di situ tidak ada namanya sebuah kehidupan. Nah, inilah Tuhan mau pulihkan hari ini. Kehidupan saudara, mungkin hari ini saudara sudah mati rohani. Saudara mungkin hari ini sudah skeptis, marah, kecewa sama Tuhan. Tidak ada lagi doa, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi penyembahan. Inilah yang mau Tuhan pulihkan. Ketika ada doa, ucapan syukur, penyembahan, pujian, maka saudara dan saya akan hidup. Tapi ketika itu tidak ada, memang kau hidup, tapi pada kenyataannya engkau sedang mati. Saya hampir setiap minggu menerima konseling daripada banyak orang. Dia selalu bilang, kenapa ya hidup aku kering? Bang, kenapa ya hidup aku sepi? Bang, kenapa ya hidup aku kayaknya kosong? Padahal saya lihat dia punya harta banyak, dia punya pekerjaan, tapi dia mengalami yang namanya sebuah kekeringan. Dia mengalami yang namanya sebuah kematian. Karena kenapa? Tidak ada yang namanya presence of God. Tidak ada yang namanya penyembahan. Nah, inilah yang mau Tuhan balikkan. Inilah yang mau Tuhan pulihkan. Percaya katakan amin. Ada dua hal. Yang pertama, apa yang mau Tuhan pulihkan? Yang pertama adalah hati. Ya, come on. Slide berikutnya. Yang pertama yang akan Tuhan pulihkan adalah hati. Amsal 4 ayat 23 dengan jelas berkata, bahasa di dalam terjemahan lain, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan apa? Jalan hidupmu. Ternyata yang menentukan jalan hidup kita adalah hati. Makanya firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan itu melihat hati. Jadi ketika saudara malam hari ini menjaga hati, makanya kenapa hari ini butuh pemulihan? Karena iblis menguasai dunia ini dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan kebohongan, dengan yang namanya kenajisan. Hati kita menjadi cemar. Akhirnya hidup kita tidak karuan.
Halo? Dengan jelas di sini firman Tuhan, ketika kita menjaga hati, maka itu yang akan menentukan hidup kita. Percayalah saudaraku, ketika hatimu penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, penuh dengan emosional, penuh dengan amarah, saudara mau punya uang atau keadaan baik pun, saudara tidak akan bisa menikmati itu semuanya. Amin. Haleluya. Saya punya anak rohani, dia tinggal sama saya, Jordi. Ya, dia nggak punya uang. Ya. Tapi anehnya dia setiap ngomong apapun ketawa terus, nggak gila, waras. Sekolah teologi ya semester 4. Amin. Tapi saudara tahu, ya kenapa dia bisa seperti itu? Dia hidup dalam penyembahan. Saudara tahu dia berdoa setiap hari jam berapa? Jam 12 sampai jam 3 subuh. Mungkin saudara lagi tidur ya, dia berdoa. Jadi kita ini punya sekolah misi. Sekolah misi ini, ya, kita menerapkan doanya ini bukan doa yang orang rata-rata. Orang kan rata-rata jam 5 subuh, jam 6. Tapi kita terapkan menjadi doa yang di atas rata-rata dan doa yang tidak umum. Doanya jam 3 subuh. Jam 3, jam 2 subuh. Makanya kenapa? Saudara lihat, saudara kita muslim, ada yang namanya sholat tahajud. Mereka tahu ketika mereka sholat tahajud, maka doa mereka akan dikabulkan. Mereka pun tahu apa yang menjadi pengorbanan yang harum di hadapan Tuhan. Seharusnya kita seperti itu. Jangan menjadi orang yang rata-rata. Jadilah orang yang di atas rata-rata. Jangan mau menjadi orang yang umum. Jadilah orang yang luar biasa. Amin. Jadi di sini yang mau Tuhan pulihkan adalah hati kita. Sebelum Tuhan mau mengubah keadaanmu dan keadaanku, Tuhan terlebih dahulu mau memulihkan hati kita. Amin. Ada sebuah lagu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul sih? Alkitab dikatakan yang manjur. Saudara boleh nanti pergi ke apotek. Pak, tolong dong beli obat sakit gigi. Lalu mungkin si perawatnya bilang atau apotekernya, ini obatnya. Lalu saudara tanya, ini manjur nggak? Oh, saya tidak tahu, tergantung orangnya. Obat di apotek itu belum tentu manjur. Tapi Alkitab berkata, ketika hatimu gembira, itu adalah obat yang manjur. Amin. Haleluya. Hati perlu dijaga. Ketika hatimu dijaga, maka jalan-jalan hidupmu juga akan indah. Kita lihat slide yang berikutnya. Kita harus memperhatikan reaksi hati kita terhadap kehidupan kita. Terhadap keadaan kita harus perhatikan hati kita. Makanya firman Tuhan berkata, perhatikanlah cara engkau hidup, bukan cara orang lain hidup. Makanya hidup ini jangan selalu pansos nyinyirin orang lain. Tetangga mobil baru, aduh kayaknya itulah habis lagi dari pesugihan, ya kan? Kayaknya itu habis korupsi. Jangan seperti itu. Amin. Atau bahasa gaulnya, apa pun bahasa gaulnya kalau gosip itu? Ngegibah. Ya, anak muda suka ngegibah, ya kan? Nah, kita harus memperhatikan reaksi kita terhadap kehidupan kita. Alkitab juga dengan jelas berkata, perhatikan cara kita hidup, bukan cara orang lain hidup. Cara kita berkata-kata, cara kita mendengar, itu yang harus kita perhatikan sebelum kita memperhatikan orang lain. Lalu kita juga harus memperhatikan reaksi hati kita terhadap orang lain. Ketika orang lain mungkin berbuat jahat sama kamu, ketika orang lain mungkin tidak adil sama hidupmu, bagaimana reaksi hati kita? Apakah kita, oh ya udah cincela, aku mengampunimu, aku memaafkanmu? Atau misalkan orang lain bilang, oh dasar lu anjing, gua terima dasar lu bapaknya anjing, kita malah bahas kejahatan lebih jahat lagi. Halo, bagaimana reaksi kita terhadap orang lain? Ketika kita diperlakukan tidak adil mungkin oleh pemimpin kita, ketika kita tidak diperlakukan adil oleh mungkin teman-teman kita atau orang tua kita, bagaimana reaksi kita? Apakah engkau akan berkata, ya aku memaafkan engkau dan aku mengasihi engkau? Atau engkau tunggu tanggal mainnya, aku akan balas? Lalu kita harus perhatikan reaksi hati kita terhadap orang lain. Dan yang ketiga, kita juga harus perhatikan reaksi hati kita terhadap Tuhan dan firman. Amin. Kita harus perhatikan, cek hati kita. Apakah hari ini ada sebuah cinta yang mula-mula kepada Tuhan? Apakah hari ini saudara masih ada kerinduan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan dan firman-Nya? Atau saudara adem ayam, ya enggak,
Kemarin kan pernah terjadi yang namanya WhatsApp, Facebook semuanya down sampai sekitar 6-7 jam, betul gak sih? Saya lihat di Twitter itu semuanya panik, ya kan? Isinya lucu-lucu amat, ya lucu, ada yang lucu juga. Ya nggak apa-apa lah, WA, Facebook, IG nggak down juga. Atau WA nggak ada yang WA-in saya, seperti itu ya, kasihan ya. Seperti Ernie nggak ada yang WA-in misalnya seperti itu kan. Nah, saudara, 6-7 jam Facebook semuanya itu down, banyak orang yang panik, betul gak sih? Tapi bagaimana dengan saudara kalau nggak baca firman, nggak berdoa sepanjang hari? Panik nggak? Nggak kena mental ya, bisa aja ya, betul gak sih? Coba saudara, betul gak sih? Halo? Ya jujur aja, nggak apa-apa, amin. Haleluya. Bapak yang kesinggungnya? Nggak apa-apa. Kalau saudara kesinggung, artinya hatimu sedang lembut. Tapi kalau saudara nggak kesinggung, kumama nehwe di dalam ngomongnya ini. Artinya saudara, hatimu Firaun, mukamu Herodes. Ya, artinya hati Firaun kan keras kan? Udah ada 10 tulang, tetap aja dia membangkang sama Allah. Ya, mukanya Herodes. Tahu saudara muka Herodes, nanti lihat di The Passion of Christ ya. Nah itu ciri-ciri orang yang bebal. Nah, kita harus perhatikan hati kita hari ini seperti apa, saudara. Apakah masih ada jam doa ketika kita nggak baca firman? Aduh, rasanya kering ya. Aduh, rasanya nggak enak kalau keluar rumah nggak baca firman. Ya, kami di rumah selalu menerapkan sebuah aturan, no Bible, no breakfast. Tidak ada makan sebelum, tidak ada makan sebelum baca Alkitab. Jadi anak-anak di rumah itu, ya kami juga nggak akan makan dulu sebelum baca firman. Dan saya dan istri saya memiliki sebuah yang namanya sebuah budaya, ya, sebuah namanya kebiasaan. Sebelum kami melakukan aktivitas apapun, kami harus datang dulu sama Tuhan, harus lapor dulu sama komandan. Bahkan yang lebih mengejutkan, saya punya dosen, dia sebelum menginjakkan kakinya ke lantai, ya, mau bangun tidur, sebelum menginjakkan, dia harus bersekutu dulu sama Tuhan. Sangat luar biasa. Makanya saya punya mentor di Bengkulu, dia bilang sama saya seperti ini, Sepwan, kamu mau dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa, menyembuhkan orang sakit kayak gini, tapi kalau jam doamu 2 jam, itu hanya kecoa yang dengar. Bayangkan, 2 jam kecoa yang dengar. Makanya saya sering ke anak-anak saya, anak-anak pandai saya seperti itu. Kalau kamu doa belum sampai nangis, doamu hanya sampai atap sini saja. Karena doa itu memerlukan yang namanya konsentrasi. Makanya yang kedua, ketika hati kita dijaga, yang kedua dengan cepat, klik. Nah, sebab itu tinggallah maksudmu yang jahat itu, dan mintalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni pikiran yang jahat itu. Jadi yang kedua, ketika kita menjaga hati, kita juga perlu menjaga yang namanya pikiran kita. Terkadang pikiran kita ini menjadi lawan kita, menjadi musuh kita hari ini, betul gak sih? Makanya yang kedua, boleh dikatakan, yang kedua yang perlu kita pulihkan adalah bagaimana kita memiliki cara pandang yang benar, kita memiliki pikiran yang benar kepada Kristus. 2 bulan yang lalu saya membawa anak saya imunisasi. Ketika saya membawa anak saya imunisasi, saya letakkan anak saya di sebuah tempat tidur di dalam bidan sana, rumah sakit. Lalu ada 2 bidan dan istri saya pegang tangan kiri. Lalu anak saya nangis. Wah! Lalu ketika nangis, istri saya bilang sama dokternya, terima kasih dok. Dan istri saya kasih uang. Kalau anak saya bisa berpikir, papa, mamaku jahat, aku kenapa dibiarkan sakit? Masa papaku rela aku dipegang 2 tangannya dan ditusuk oleh jarum yang sangat sakit. Lalu papaku bilang ke dokternya terima kasih dan ngasih dokter dan ngasih uang. Dan yang konyolnya, papa mama aku bilang, dok, bulan depan kami kesini lagi ya. Kalau anak saya bisa berpikir, anak saya pasti bilang, papa itu jahat. Betul apa betul? Karena beres imunisasi biasanya sakit demam. Tapi sesungguhnya saya membuat anak saya ini imunisasi, itu sebetulnya untuk dia juga. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Terkadang ada masalah, ada cobaan, ada sakit penyakit, rintangan dalam hidup kita, kita langsung menggerutu sama Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan gak adil. Awas lo ya, kalau lu gak guna, gua yang kesana atau lu yang mau kesini. Kita sering menantang Tuhan. Sesungguhnya
masalah itu baik untuk memurnikan hati kita. Amin. Jadi yang kedua, saudara dan saya perlu untuk merubah cara pandangmu. Perlu saudara untuk mengubah pikiranmu. Jadi saya percaya masalah terjadi dalam hidupmu sesungguhnya mendatangkan kebaikan. Makanya Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa apa? Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, segala hal untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kapan itu terjadi? Ketika engkau menghadapi masalah dan engkau selesai menghadapi masalah dan engkau akan berkata, oh iya ya, aku tahu sekarang Tuhan itu ada di pihakku. Nyatanya aku hari ini berhasil. Coba hari ini sedikit merenung. Masalah yang terjadi dalam hidupmu lebih banyak terselesaikan atau tidak terselesaikan? Sesungguhnya lebih banyak terselesaikan. Ketika kita sedang, anak saya masih kecil, dia terkadang saya ajak jalan, jatuh, sakit lah, ya kan? Mungkin itu menjadi masalah untuk dia. Tapi beranjak dewasa, masalah itu beres. Ketika kita SD, UN itu bisa menjadi masalah untuk kita, menjadi sebuah ujian. Papa mama aku jahat banget ya, ini pelajaran sulit banget, gak mau bantu. Beres toh, sampai sekarang. Amin. Jadi sesungguhnya masalah itu lebih banyak beres ketimbang tidak beres dalam hidupmu. Makanya ubahlah cara pikirmu. Dan yang berikutnya, slide berikutnya di sini yang bisa kita pelajari yang terakhir, siapa atau apa yang paling kita pikirkan, rindukan, usahakan dan inginkan setiap hari, itulah yang kita sedang sembah dan sesungguhnya itu adalah menjadi Tuhan bagi hidup kita. Kalau hari ini engkau lebih banyak memikirkan uang, itulah Tuhan. Kalau hari ini engkau lebih banyak memikirkan pekerjaan, itulah yang menjadi berhala. Jadi berhala masa kini bukan lagi patung. Berhala masa kini bisa aja gadget. Orang bisa tahan megang gadget ini, TikTokan dan sebagainya, IG padahal hanya scroll atas kiri, atas bawah saja, bisa berjam-jam. Tapi ketika baca firman, doa pada waktu sakit payah, ngantuk. Halo, yang ketawa berarti merasa Bapak yang tersinggung ya. Haleluya, amin. Nah, inilah yang menjadi harus kita pikirkan, ubah. Jadi siapa dan apa yang paling kita pikirkan atau rindukan? Aku rindu kaya raya. Aku terus nggak salah untuk bekerja. Tapi kalau Anda terus bekerja tanpa Anda membaca firman, tanpa Anda kejam, itu menjadi salah. Kita punya waktu 24 jam. 24 jam ini sangat waktu banyak sekali. Semua orang, mau siapapun. 12 jam Anda kerja. Ya. 10 jam Anda tidur. 1 jam tidur hebat banget. Masih ada sisa waktu 2 jam. 1 jam makan. Masih ada sisa waktu 1 jam. Apalagi mandi 30 menit. Masih ada waktu 30 menit. Gak bisa kasih Tuhan? Kalau kata Roma Irama, sungguh terlalu. Yes, yang kita renungkan sama-sama ya malam hari ini ya. Tuhan bukan gak mau buat kita keadaan kita baik. Itu sangat mudah sekali. Dan yang terakhir yang saya mau kutip kesimpulannya malam hari ini. Boleh satu lagi. Kesimpulannya malam hari ini. Kebiasaan lama itu akan pulih kalau kita memiliki kebiasaan baru. Kalau kita tidak memiliki kebiasaan baru, maka kebiasaan lama itu tidak pulih. Ya, amin. Jadi kalau malam hari ini engkau mau mengubah sebuah kultur, budaya yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan, budaya yang tidak mau mengampuni, budaya yang selalu benci, budaya yang selalu iri hati, budaya yang selalu pahit hati, itu budaya, itu menjadi sebuah kultur, ya. Budaya yang terus berpikir cuan, yang penting uang, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang. Itu yang terus Anda nyanyikan menjadi pujian penyembahanmu ya, setiap hari. Halo. Kalau saudara mungkin hari ini ada sebuah kebiasaan lama itu dan ingin pulih, mulailah seperti tadi saya katakan dari awal, pemulihan membutuhkan sebuah proses. Mulailah move on. Mulailah Anda memulai kebiasaan yang baru. Tapi kebiasaan baru itu memulai sangat sulit. Ya, sangat sulit. Tapi semuanya itu bisa. Waktu dulu, saya itu setiap ending perkataan saya pasti ada kata-kata Jir,
nya mana mah kieu jir. Oh, mana mah kieu jir. Pasti endingnya jir blow we. Pokoknya seperti itu, semua seperti itu ya. Ya kan? Tapi ketika saya mulai mengubah kebiasaan lama saya, tiap hari saya baca firman, Tuhan berfirman kepada Sekuat, engkau terus saya masukkan kebiasaan baru, terus saya gantikan terus. Maka kebiasaan lama itu akan pulih dan kebiasaan baru itu akan datang. Dan bukan hanya sekedar hati dan pikiranmu Tuhan akan pulihkan, keadaanmu, sakit penyakitmu, keluargamu, Tuhan akan pulihkan. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat, saya undang satu pemain musik. Kita angkat pujian, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Oh haleluya Yesus. Glory haleluya, glory haleluya. Glory haleluya. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan kasih. Hanya dalam hadiratmu rasakan jauh, ku rasakan kasihmu Yesus kau. Yesus sumber harapan, ku percaya padamu penyelamatku. Mari sama-sama katakan walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau. Sekali lagi biar ini menjadi doamu, seruanmu malam hari ini, katakan walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Ketika Lazarus mati, mungkin keluarganya berkata, Tuhan sudah terlambat. Kenapa Engkau tidak datang ketika Lazarus sedang sakit? Tapi Yesus berkata, sakit penyakitnya tidak akan mendatangkan maut, justru akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Mungkin malam hari ini Engkau sudah berkata, Tuhan, tidak ada waktu lagi. Aku sudah menyerah dengan kehidupan ini. Seolah-olah jalan itu sudah tertutup. Kau mungkin malam hari ini sudah hopeless dengan kehidupan. Kau mungkin merasakan tidak ada lagi masa depan. Atau mungkin hari ini dokter sudah memvonis bahwa sakitmu tidak akan sembuh lagi. Juga hari ini mungkin ada keluarga malam hari yang di ujung perceraian. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Sekalipun mungkin seolah-olah lambat, tapi Dia tepat pada waktunya. So malam hari ini, mari kita merenungkan sejenak. Bagaimana reaksi hati kita terhadap kehidupan kita? Bagaimana reaksi kita terhadap orang lain? Bagaimana reaksi hati kita terhadap Tuhan dan firman-Nya?
Masih adakah cinta mula-mula itu dalam hidupmu? Masih adakah rasa haus dan lapar bersekutu berdoa bersama Yesus? Atau mungkin hari ini ada beberapa orang berkata, Pak, saya udah kering hati saya. Saya sudah tidak bisa lagi mendengar Tuhan. Saya sudah lama tidak berdoa. Saya sudah tidak lama membaca firman. So malam hari ini ada sebuah kesempatan. Ingat teman-teman, saudaraku yang terkasih, uang tidak bisa menjamin keselamatanmu. Orang tidak bisa menjamin keselamatanmu. Pendetamu tidak bisa menjamin keselamatanmu. Yang bisa menjamin keselamatanmu hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata malam hari ini, marilah datang kepadaku setiap yang letih, lesu, berbeban berat. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan atas hidupmu. Malam hari ini, buka hatimu, izinkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus melimpahkan damai. Izinkan Roh Kudus melimpahkan kekuatan yang tak terbatas, sehingga engkau menjadi orang yang tak terguncangkan, sehingga engkau keluar dari tempat ini, engkau dipulihkan, dan dunia akan melihat bahwa ada Kristus dalam hidupmu. Sekalipun keadaanmu tidak berubah, tapi saya percaya hati dan pikiranmu itulah yang akan mengubahkan engkau. So, malam hari ini yang kedua yang perlu kita renungkan, bagaimana cara pandang kita terhadap masalah. Bagaimana cara pandang kita kepada Tuhan? Ingat baik-baik, ketika kita membesarkan masalah, maka kita sedang mengecilkan Tuhan. Tapi ketika kita membesarkan Yesus, maka engkau sedang mengecilkan masalah. So mari ubah pola pikirmu, ubah cara pandangmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kabar baik malam hari ini yang saya sampaikan. Nyawa saja diberikan oleh Yesus. Apa yang kurang, apa yang hilang malam hari ini, nyawa sudah diberikan. Saya percaya kalau nyawa saja Tuhan yang berikan, maka saya percaya malam hari ini, apa yang hilang, apa yang rusak, maka Tuhan akan kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, rabatakamaya rabasyakana matakanamaya namase. Yesus, Yesus. Walau sekali ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau beserta. Yesus yang beserta dengan hidupmu, katakan dengan iman. Walau sekali sehingga kami bukan menjadi pribadi yang sama. Keluar dari tempat ini kami menjadi pribadi yang dahsyat, pribadi yang perkasa, pribadi yang luar biasa. Sebab Kristus sudah memulihkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang hilang,
kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Glory haleluya. Amin.